Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa Sobat Guru dimanapun Anda berada, terutama Sobat Guru hebat peserta pelatihan pembelajaran daring jenjang SMP gelombang kedua. Kali ini Anda bersama saya, Indah Sulistiarini, membawakan materi pamungkas kita pada diklat kita, yaitu add-on pada Google Form dan juga spreadsheet. Baiklah Bapak Ibu Guru hebat, marilah kita mulai bersama dengan bagaimana sih caranya untuk menginstal add-ons tersebut. Bapak Ibu, pertama kali kita ke drive kita, My Drive, dan kemudian kita akan mengambil soal yang sudah kita buat. Kemarin Bapak Ibu sudah membuat soal bersama dengan narasumber sebelumnya, dan kali ini saya ambilkan salah satu dari kuis yang pernah saya buat. Nah, Bapak Ibu, di dalam formulir, ini sebutannya formulir Bapak Ibu ya, yang saya beri nama dengan kuis bahasa Inggris, ini hanya ada 3 fitur yang muncul. Dan 3 fitur ini masih belum melengkapi kebutuhan yang dibutuhkan oleh Google Form ini dalam penggunaannya sebagai kuis. Kita memerlukan tambahan aplikasi lain yang menyertai Google Form tersebut. Salah satunya adalah dengan menggunakan tambahan dari add-ons. Bapak Ibu, kita klik titik 3, kemudian kita klik add-ons. Nah, Bapak Ibu, di sini ada banyak sekali ternyata add-ons yang muncul dalam laptop atau komputer Bapak Ibu, PC Bapak Ibu. Ada ratusan, mungkin bahkan ribuan jumlahnya. Dan kita kali ini hanya akan memfokuskan pada 2 jenis add-ons pada pelatihan kita, yaitu form limiter dan juga timify.me. Untuk itu kita install terlebih dahulu aplikasi yang pertama, yaitu form limiter. Kita install, klik, kemudian klik install, continue atau lanjutkan. Kemudian pilih akun Bapak Ibu. Biasanya dalam satu laptop itu ada lebih dari 1 akun. Pastikan itu adalah akun Bapak Ibu sendiri. Dan kemudian kita pilih, kita klik izinkan atau allow. Dan terakhir, langkah terakhir adalah klik selesai atau done. Form limiter telah terinstall. Ya, Bapak Ibu, di sini ada form limiter di sini yang muncul. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwa tadinya ada 3 fitur yang muncul, kali ini kita ada 1 lagi. Inilah yang namanya add-ons atau pengaya. Jadi kalau Google Form nih Bapak Ibu belum ada add-onsnya, nih berarti belum kaya. Kalau saya sekarang udah kaya nih Bapak Ibu. Ya, baik, kita perhatikan Bapak Ibu di date and time di sini. Jadi ya, ini bisa kita klik, dan untuk kita seleksi ada 2 macam, yaitu ada date and time, kemudian number of form responses. Kita pilih date and time ini untuk menentukan tanggal dan waktu sampai kapan kuis ini akan bisa perbolehkan untuk diisi oleh siswa. Sementara number of form responses ini adalah jumlah dari peserta yang diperbolehkan untuk ikut. Jadi seandainya Bapak Ibu memiliki siswa yang berjumlah sekitar 120 orang misalnya, artinya nanti Bapak Ibu bisa tambahkan dengan jumlahnya. Baik Bapak Ibu, kita tes dulu ini waktunya. Nah, kemudian
kita lihat di sini apa sih yang akan kita isikan. Oh, ini saya memilih number of, ini jenis ya, kita fokuskan ke waktu, kita pilih waktunya, tak harinya, tanggal misalnya kita buat nanti batasnya adalah tanggal 18. Kemudian waktunya kita lihat di sini ada AM, ante meridium. Ini waktunya dari jam 12 malam sampai 12 siang, dan yang ini PM, poste meridium. Ini mulai dari jam 12 siang hingga 12 malam. Kita boleh dipakai, boleh tidak, tapi kalau seandainya kita pakai, misalnya saya pilih waktunya sampai jam 12. Jangan siang ya, 12 malam. Nah, kemudian kita pilih save and enable. Ya, oke. Save, set dulu tadi Bapak Ibu ya. Kemudian kita save and enable. Nah, ini waktunya sudah di-set Bapak Ibu, sehingga nanti kuis yang akan kita berikan kepada siswa kita itu berakhir pada tanggal 18 Agustus tahun 2020, sehingga kalau ada anak yang mengumpulkannya atau mau membuka, kalaupun kuis kita ini masih muncul di dalam Google Classroom, tapi anak-anak sudah tidak bisa lagi mengisi apapun di dalamnya karena waktunya telah habis. Nah, Bapak Ibu, itulah sekilas tentang form limiter. Baiklah Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kepada aplikasi kita yang kedua, seperti yang sudah saya ceritakan tadi sebelumnya, bahwa di dalam add-ons ini pun kita masih perlu menambahkan juga. Klik titik 3, kemudian kita pilih add-ons dan kita pilih dari sekian banyak tadi, masih ingat Bapak Ibu? Ya, kita memilih timify.me. Klik. Nah, timify.me sudah muncul di sini, tinggal kita install. Kemudian kita klik continue. Lanjutkan, dan kemudian kita pilih akun yang akan kita gunakan akun kita, dan kemudian izinkan, allow. Terakhir next, selanjutnya baru kita pilih done. Selesai. Bapak Ibu, timify.me telah terinstall. Ini kalau sudah ada klik ada tulisan uninstall, ya artinya dia sudah terinstall. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini apakah memang betul si timify.me ini sudah muncul. Nah, ternyata memang ada. Jadi sekilas tentang timify.me, ini adalah suatu aplikasi yang menghitung mundur jalannya ujian. Jadi apabila Bapak Ibu mengeset waktunya 2 jam, maka akan muncul angka 120 menit pada pada formulir kita. Tidak seperti ini tampilannya. Nanti kalau seandainya tampilannya akan muncul di sini ada angka yang terus mundur hitungannya. Jadi mulai dari 120, 119, begitu terus. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih kita mempergunakan timify.me ini? Klik, kemudian kita klik configure. Nah, Bapak Ibu, kita sudah melihat di sini ada checklist box warna merah ini. Untuk ini kita perlu memasukkan tokennya di sini. Nah, bagaimana cara memasukkan token kita atau password kita? Maka kita klik saja timify.me dan kemudian kita akan disuruh untuk mengenterkan email kita. Saya pilih email yang dari Google saja karena kebetulan memang saya sudah masuk di sini sehingga tidak repot. Ini adalah akun saya, Bapak Ibu ya. Dan kemudian ini
Ini adalah terms and condition of use. Oke. Terima sajalah Bapak Ibu. Gak usah nolak. Ya. Kemudian save. Tapi sebelumnya saya lupa. Sebelum save, kita isi dulu saja. Ini email kita, kemudian nama. Gunakan nama, ya terserah Bapak Ibu. Nama ini nanti untuk email kita. Ya, tulis tiar ini. Oke, select purpose. Ini tujuannya apa? Boleh untuk bisnis, organisasi, atau personal saja boleh. Kemudian tujuannya apa? Kita pilih educating karena kita memang adalah sebagai seorang educator. Kemudian password yang ingin Bapak Ibu masukkan di sini harus 8 atau lebih simbol panjang, kemudian memiliki sebuah digit, dan kemudian berisi huruf besar dan Latin, kemudian tidak menggunakan spasi. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan password atau bahkan Bapak Ibu menggunakan password yang sama dengan Google Gmail Bapak Ibu sendiri supaya gampang mengingatnya. Oke. Oh, ternyata di sini Bapak Ibu saya tidak berisi huruf besar. Jadi kalau seandainya tidak bisa di save, ini berarti kalau dilihat dari syaratnya di sini Bapak Ibu, syarat pertama saya sudah masuk kategori panjangnya, simbol ini sudah 8 atau lebih jumlahnya, kemudian memiliki digit sudah ada di dalamnya, dan kemudian saya juga sudah memiliki syarat yang keempat yang tidak berisi space. Hanya saja saya tidak memasukkan salah satunya menggunakan huruf besar. Jadi saya ubah saja yang pertamanya yang menggunakan huruf besar. Bagaimana Bapak Ibu, kita lihat? Ya, berhasil. Yes. Save. Maaf ya Pak Ibu. Kebiasaan. Let's get started. Kita mulai Bapak Ibu. Pertama, copy. Ini yang akan Bapak Ibu copy. Ini yang akan Bapak Ibu nanti masukkan. Klik Ctrl C. Ya Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke quiz kita tadi. Nah, Bapak Ibu, kita pasang kursor kita di sini, kemudian kita klik Ctrl V atau paste. Nah, dia sudah otomatis muncul di sini, kemudian kita klik connect. Nah, Bapak Ibu, kita melihat tampilan box di sini timify.me-nya bahwa add-on kita telah bisa dipergunakan, sudah enabled. Kita kembali ke timify.me dashboard. Kita akan melihat di sini ada dua kotak. Yang pertama adalah create test. Ini artinya atas ini diperuntukkan untuk satu persatu individu. Artinya setiap peserta akan memiliki satu token dan ini akan sangat merepotkan. Lebih baik kita memilih yang public form link saja. Dan kemudian kita copy link. Kemudian kita pilih choose test, ya. Kemudian kita create test. Bapak Ibu bisa menuliskan responden di sini, cukup satu saja sebagai pancingan. Enter. Kemudian waktunya kita gunakan misalnya 40 menit untuk soal kita. Ini kita boleh klik, artinya auto close form when time over. Waktu akan tes
ini akan langsung kuis akan berakhir begitu waktu yang telah 40 menit dilampaui. Dan allow the view quiz score and results after submission ini artinya kita akan mengizinkan apabila peserta ingin melihat hasil skornya. Saya lebih suka kalau diklik create. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah muncul ini pemberitahuannya ini ke salah satu akun yang kita acak saja tadi, kita klik, kemudian kita keluar. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat di sini ada pemberitahuan bahwa di sini kita tadi mengetikkan URL kita, kemudian kita copy. Ini kita akan melihatnya tampilan kuis kita itu seperti apa. Jadi kita jangan membukanya dari Chrome seperti yang tadi, tapi kita membukanya dari misalnya dari Mozilla, bisa dari Opera atau dari mana saja Bapak Ibu. Nah, kemudian kita klik di sini yang kita copy tadi, paste kemudian atau Ctrl V. Nah, ini adalah link yang sudah kita copy tadi, kemudian kita klik enter. Nah, ini adalah hasil dari kuis yang kita buat tadi. Kita tadi membuatnya, ini adalah 40 menit waktunya. Yuk kita coba kalau begitu untuk membuat open the form. Itu pura-pura kita sebagai responden saja. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kan bahwa ternyata di sini muncul waktu yang diberikannya. Dan ini yang disebut dengan countdown timer ini akan begitu sampai ke 0, artinya walaupun siswa atau responden belum menyelesaikan kuisnya, dia tidak akan bisa lagi menyelesaikannya, dan berapapun nilai yang dia akan dapat, maka itulah yang dia peroleh. Demikianlah tutorial tentang penggunaan add-ons berupa time limiter dan juga Timify.me. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.